Eh, Alhamdulillah kita masih beroleh nikmat sehat dan nikmat waktu untuk bisa bersama-sama menikmati sajian belajar bersama ya mengenai pengulasan dan penulisan jurnal yang pada kesempatan hari ini Selasa 24 November 2020 kita akan membahas jurnal mengenai topik besarnya adalah chronic wound care ya. Dengan dua jurnal yang nanti akan dibawakan, disajikan dan kita ulas bersama-sama. Yang pertama adalah the effect of various combinations of turning and pressure reducing devices on the incidence of pressure ulcers yang dibawakan oleh Dr. Vika Rosa, ya. Dr. Vika Rosa dari mana nih dinasnya? Saya tahunya dulu kuliahnya di Palu ya. Dan yang kedua jurnalnya adalah Surrounding Skin Management in Venous Leg Ulcers, a Systematic Review, dibawakan oleh Dr. Meta Marina dari Angkatan Laut ya, Dr. Meta ya, Angkatan Laut Surabaya ya, Jawa Timur ya. Ya, Dok. Saya sebagai host pada kesempatan pertama di season 2 ini merangkap sebagai moderator. Kita santai-santai saja, nggak usah tegang ya. Kita belajar bareng-bareng ya, karena jangan berpikir bahwa saya atau kami-kami yang nanti jadi panelis memberi komentar ini lebih paham dari Anda ya, belum tentu ya. Kita juga sama-sama belajar dari setiap ada jurnal yang dibawakan, selalu ada ilmu baru bukan hanya untuk Anda ya yang membawakan atau yang menyimak, tapi juga buat kami ya. Oke, nanti ada sesi penyajian selama maksimal 20 menit. Kemudian dilanjutkan 20 menit yang kedua untuk penyajian berikutnya, dan di akhir akan ada diskusi atau tanya jawab ya. Untuk teman-teman audiens ya bisa menitipkan pertanyaannya di kolom chat ya, nanti akan saya bacakan dan sampaikan kepada penyaji ya. Boleh komentar juga di kolom chat ya. Tapi yang paling penting adalah selama penyajian berlangsung, dimohon untuk teman-teman audiens ya, rekan-rekan dan seniors untuk bisa mensunyikan mic-nya ya, supaya tidak mengganggu dari kelancaran penyaji untuk mengulas atau membawakan jurnalnya ya. Nah, untuk menyingkat waktu, maka kesempatan pertama saya berikan pada Dr. Vika Rosa ya untuk membawakan sajian jurnalnya ya, 20 menit ya, waktu dan layar saya persilakan kepada Dr. Vika Rosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Fauzi. Saya mohon share layar saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Fauzi dan juga terima kasih atas kehadiran teman-teman sejawat dan senior. Di sini untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Dr. Vika Rosa Triani. Saya dari Universitas. Saya sekarang bertugas di Puskesmas. Saya akan membawakan jurnal tentang the effect of various combination of turning and pressure reducing device on the incidence of pressure ulcer.
Nah, untuk critical appraisal-nya kita lihat dari judulnya. Di sini judulnya itu sangat jelas dan sesuai dengan tema dari penelitian ini. Dan kemudian terdapat nama peneliti dan juga alamat koresponden. Dan di sini ada abstrak yang ditulis secara rinci dan juga mendetail mengenai isi jurnal, dan terdapat keyword sehingga mempermudah kita untuk mencari jurnal tersebut. Oke, langsung untuk introduction. Pressure ulcer atau biasa juga disebut dengan bed sores ataupun ulcus decubitus itu disebabkan oleh tekanan yang berlebihan pada jaringan dalam durasi yang lama. Dan penyebab dari pressure ulcer ini ada dua, yaitu jumlah tekanan dan jumlah edukasi tekanan. Nah, sehingga jika durasi tekanannya itu terus-menerus dalam waktu yang lama, itu akan menyebabkan ulkus ini akan semakin parah, dan dibutuhkan perubahan posisi secara reguler untuk mengurangi waktu tekanan dan juga untuk mengurangi perkembangan dari ulcus decubitus ini sendiri. Nah, berdasarkan dari latar belakang inilah, maka dari itu penelitian ini membandingkan 4 skema pencegahan untuk menilai efek dari reposisi dengan interval waktunya yang berbeda-beda. Nah, di sini pada kelompok eksperimen di sini akan ada reposisi setiap 2 jam dengan menggunakan matras standar institusional. Kemudian kelompok kedua ada di reposisi tiap 3 jam dengan matras standar institusional. Kemudian kelompok ketiga reposisi setiap 4 jam dengan menggunakan matras busa poliuretan viskoelastik, dan kelompok keempat ada reposisi setiap 6 jam dengan menggunakan matras busa poliuretan viskoelastik. Dan juga ada di sini juga ada kelompok yang standar perawatannya itu perawatan yang standar. Oke, untuk metode penelitian di sini subjek penelitian ini pasien geriatri yang dari panti jompo yang memenuhi kriteria inklusi. Nah, kriteria inklusi itu meliputi dari skor Braden-nya itu kurang dari 17 atau skor Norton-nya itu kurang dari 12, dan harus ada informed consent pada pasien ataupun keluarga pasien. Nah, dari 1.952 pasien, ada 838 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Nah, 262 pasien ini dibagi menjadi 4 kelompok eksperimental, dan sisanya itu dijadikan kelompok dengan perawatan yang standar. Dan kemudian akan dilakukan klaster randomisasi menggunakan komputer untuk memberikan perlakuan terhadap tiap-tiap kelompok ini. Jadi di sini ada 2 periode. Pada tiap periode itu waktu penelitiannya 4 minggu. Dan total bangsal itu ada 32 bangsal. Jadi jika bangsal tersebut pada periode 1 sudah mendapatkan reposisi pada tiap 2 jam, maka pada periode 2 bangsal tersebut tidak akan mendapatkan reposisi yang sama. Jadi akan berbeda reposisi yang didapatkannya. Kemudian untuk metode penelitian di sini
untuk intervensi yang dilakukan pada metode ini pada pasien eksperimental itu akan dilakukan posisi semi-Fowler secara bergantian dengan posisi lateral. Jadi seperti di gambar ini adalah posisi Fowler atau semi-Fowler dan posisi lateral. Nah, pada penelitian ini digunakan posisi semi-Fowler. Karena kalau posisi semi-Fowler itu kemiringannya itu 30 derajat, sementara posisi Fowler itu mencapai 45 derajat. Pada penelitian ini kenapa menggunakan posisi semi-Fowler? Karena beranggapan bahwa jika melebihi dari 30 derajat, pasien itu akan merosot ke bawah sehingga tulang akan ikut bergerak ke bawah dan kulitnya itu masih tertinggal sehingga akan menimbulkan oklusi pada pembuluh darah yang akan memperparah ulkus tersebut. Selain dilakukan posisi semi-Fowler dan posisi lateral, juga dilakukan pasien didudukan di kursi dengan sandaran, dengan meletakkan kakinya itu di bawah bantalan udara yang tebal seperti di gambar ini. Kemudian untuk pengumpulan datanya ini ada 2 perawat yang sudah dilatih untuk penggunaan skala Braden dan skala Norton ini untuk mengetahui resiko ulkus. Jadi 2 perawat ini akan menilai semua pasien setiap 2 kali dalam seminggu. Kemudian perawat ini harus mencatat secara lengkap kondisi kulit setiap pasien, terutama pada titik-titik tekanan. Nah, titik-titik tekanan yang selalu menimbulkan ulkus yaitu sacrum, tumit, kemudian bahu, siku, trochanter, malleolus, dan ischium. Dan kemudian dari data ini akan dibagi 2, itu ada erythema non-blanchable dan lesi ulkus tekanan. Kalau untuk erythema non-blanchable ini masuk ke derajat 1, sedangkan untuk lesi ulcer pressure ini di derajat 2, 3, dan 4. Kalau derajat 1 hanya pada bagian epidermis, kalau derajat 2 sudah ada lesi hingga dermis, kalau derajat 3 hingga ke subcutaneus, kalau derajat 4 lebih dalam lagi sampai ke otot. Dan untuk prosedur analisisnya itu menggunakan SAS software dan juga SPSS. Nah, di sini didapatkan dari 1.952 pasien, ada 1.114 pasien yang tidak memenuhi kriteria inklusi. Dan terdapat 538 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian akan di random, dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kelompok pertama ini ada 65 pasien yang direposisi tiap 2 jam. Tetapi selama penelitian, 1 meninggal dan 1 harus dilarikan ke rumah sakit, sehingga yang mengikuti hingga selesai penelitian tersebut ada 63 orang. Kelompok kedua ada 65 pasien yang direposisi tiap 3 jam, 5 yang dilarikan ke rumah sakit, 2 missing data, sehingga yang mengikuti hingga selesai ada 58 pasien. Untuk kelompok 3 ada 67 pasien yang direposisi tiap 4 jam, 1 missing data, sehingga totalnya tinggal 66 pasien. Kemudian kelompok 4, 65 pasien yang direposisi tiap 6 jam, 2 meninggal, sehingga tinggal 63 pasien. Kemudian kelompok terakhir ada 576 pasien yang dilakukan perawatan secara standar
Ini 20 meninggal, 24 yang dikirim ke rumah sakit, dan 21 missing data, sehingga tinggal 511 pasien. Nah, jadi untuk kelompok perawatan standar ini, perawatnya itu tidak melakukan penilaian untuk resiko ulkusnya. Jadi mereka tidak menggunakan skala Braden ataupun skala Norton. Jadi hanya berdasarkan penilaian klinis dari perawat saja. Sehingga untuk perawatannya sendiri, untuk yang kelompok perawatan standar, ini hanya menggunakan water matras ataupun bantalan gel saja. Berbeda dengan yang kelompok eksperimen. Kemudian di sini dapat dilihat sehingga total dari responden yang mengikuti penelitian ini hingga akhir ada 761. Laki-lakinya ada 151. Usia rata-rata yang mengikuti penelitian ini ada yaitu usia rata-ratanya 84,4 tahun dengan rata-rata skor Braden-nya 13,2 dan rata-rata skor Norton 10. Untuk perkembangan pressure ulcer-nya, di sini kan tadi dibagi dua untuk penilaiannya, untuk yang eritema derajat 1 dengan yang lesi ulkus yang untuk derajat 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eritema non-blanchable yang derajat 1 di sini dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang direposisi ataupun yang kelompok yang memiliki perawatan standar. Di sini tidak mengurangi kejadian dari eritema tersebut. Nah, kalau untuk lesi ulkus, di sini dapat dilihat bahwa reposisi setiap 4 jam dengan menggunakan matras pengurang tekanan itu akan mengurangi jumlah lesi dari ulkus decubitus itu sendiri. Untuk diskusinya, jadi seperti hasil yang tadi diberikan bahwa walaupun durasi tekanan itu dikurangi secara drastis, kemudian reposisi yang sering, dan intensitas tekanan itu dikurangi, tidak memiliki efek untuk mengurangi eritema blanchable ini. Ada penjelasan bahwa eritema ini dapat terjadi secara cepat, tapi juga dapat menghilang dengan cepat juga. Dan pada penelitian ini juga didapatkan bahwa eritema non-blanchable ini bukan hanya diakibatkan oleh gaya geser atau gaya gesek dan tekanan, tetapi juga akibat dari inkontinensia dari urin ataupun feses yang mengakibatkan maserasi pada kulit yang akan menimbulkan efek korosif. Untuk reposisi tiap 4 jam, di sini reposisi tiap 4 jam yang dikombinasi dengan penggunaan kasur pengurang tekanan itu lebih efektif dalam mengurangi jumlah lesi dari ulkus decubitus itu sendiri dibandingkan jika reposisi tiap jam tanpa menggunakan dengan hanya menggunakan matras yang tanpa mengurangi tekanan. Dan juga kalau untuk reposisi setiap 4 jam itu lebih mudah dilakukan untuk perawat maupun untuk pasien juga tidak terbebani karena
dalam mereposisi pasien itu biasanya membutuhkan waktu bisa paling lama sampai 30 menit. Jadi jika direposisi tiap 2 jam itu biasanya bisa saja pasien merasa terganggu pada saat dia istirahat. Kemudian untuk reposisi tiap 6 jam, di sini tidak ada perbedaan yang signifikan untuk kejadian lesi ulkus dekubitus antara reposisi tiap 6 jam menggunakan matras pengurang tekanan dengan yang kelompok yang mendapatkan perawatan yang standar. Jadi penggunaan kasur pengurang tekanan saja itu tidak cukup, harus dibarengi dengan reposisi terhadap pasien. Kemudian untuk keterbatasan penelitian di sini tidak dicatatkan apakah reposisi pasien dilakukan di antara interval penelitian, dan biasanya tidak dicatat juga pasien pada saat berbaring itu apakah dia tetap berada pada posisi itu atau dia mengganti posisinya. Untuk kesimpulan, reposisi yang dikombinasi dengan bahan dan matras pengurang tekanan itu tidak dapat mengurangi kejadian dari eritema non-branchable ini. Kemudian reposisi setiap 4 jam yang dikombinasi dengan matras penurun tekanan ini akan menurunkan jumlah lesi ulkus dekubitus secara signifikan. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dr. Vika atas sajiannya. Ya, belum ada pertanyaan juga, ya mungkin belum panas ya. Karena itu kita lanjutkan ke sajian kedua dari Dr. Meta. Ya, waktu dan layar kami persilakan Dr. Meta. Apakah ya sudah terlihat Dr. Meta? Sudah keluar? Sudah. Ya. Baik. Selamat siang dokter, selamat siang untuk dokter lainnya, juga para senior. Kebetulan slide-nya sama. Kita satu hati Dr. Vika. Saya akan menjelaskan tentang untuk selanjutnya yaitu surrounding skin management in venous leg ulcer, a systemic review. Ini artikelnya dia dari Valentina Dini dan lain sebagainya. Kemudian dia dipublikasikan pada Journal of Tissue Viability, masih baru tahun 2020. Kemudian juga organisasinya ada Department of Dermatology di Roma, Italia. Perkenalkan, saya dokter umum, masih dokter umum, Dr. Meta Marina. Saya berdinas di Surabaya. Nah, ini jurnalnya. Jurnal ini dipublikasikan oleh International Journal of Educational Research, Elsevier. Kemudian saya rasa dari judulnya sudah menunjukkan konten isi dari jurnal ini. Bagaimana manajemen di luka vena ulcer pada kaki. Kemudian untuk nama dari penulisnya dan juga institusinya juga jelas, dermatologi, Department of Dermatology, University of Pisa, Italia. Kemudian untuk keywordnya saya rasa juga sudah konsisten dengan tujuan dari para penulis untuk menulis jurnal ini, yaitu yang diutamakan tentang periwun manajemen.
Kemudian untuk artikel ini, untuk jurnal ini, maaf, itu sudah dapat abstrak seperti pada penelitian-penelitian. Abstraknya sudah sangat ringkas, merefleksikan dan menyimpulkan dari semua poin yang ada di jurnal ini. Langsung masuk ke pendahuluan. Ya, kita tahu bahwa hampir semua luka kronis itu disebabkan karena adanya gangguan dari vena. Nah, venous leg ulcer itu menjadi satu penyakit yang paling umum untuk penyakit kronis, luka kronis pada ekstremitas bawah, dan dia menyebabkan adanya penyembuhan yang lebih lama dibandingkan dengan penyebab dari luka, misalnya arteri atau mix. Kemudian poor healing of chronic wound itu juga akan awalnya dan akan menyebabkan dari hipertension dari vena karena adanya proses reflux dari vena sehingga darah tidak bisa kembali ke jantung, sehingga menyebabkan adanya gangguan pada perfusi jaringan dan juga adanya gangguan dari difusi dari oksigen. Kita tahu bahwa luka kronis itu yang luka yang didefinisikan 4-6 minggu itu disebabkan karena perfusion tisu, perfusion jaringan yang tidak baik ataupun difusi oksigen yang tidak baik akibat aliran darah yang terganggu. Dan wound care has historically focus. Ini yang sering dilupakan oleh para dokter, terus seperti saya juga, dokter umum, sebelum saya membaca ini, yaitu adalah bagaimana kita terlalu fokus pada wound bed atau lukanya sendiri, tapi kita tidak fokus pada environment atau lingkungan di sekitar luka, ya, di sekitar ulcer. Padahal luka di sekitar ulcer, lingkungan di sekitar dari ulcer itu menjadi bagian penting penyebab dari adanya luka yang tidak sembuh-sembuh. Kita tahu seperti dijelaskan oleh dokter saudara saya yang sebelumnya bahwa kelembapan dari luka itu juga dipengaruhi oleh tipe luka, kemudian fase dari penyembuhan luka, dan juga bagaimana kita mengaplikasikan atau memilih dari local dressing, dan juga yang sering tidak dilakukan adalah compression bandaging system, yaitu diberikan bandage atau kompresi pada luka. Venous leg ulcer, ya. Jadi hampir 90% dari luka yang tidak sembuh-sembuh atau luka kronis itu disebabkan karena etiologi dari vaskular. Saya mencatat di sini bahwa sekitar 70% dari dari vaskular etiologi tadi itu adalah chronic venous insufficiency, artinya ada masalah pada venous, ya, seperti jurnal yang dibahas saat ini. Dan sekitar 15% itu adalah mix antara arteri insufficiency dan venous insufficiency. Dan arteri hanya sekedar kurang dari 5% penyebab dari adanya chronic wound. Nah, ini adalah gambar dari tingkatan dari venous leg ulcer. Mungkin tidak saya bahas, bisa dilihat saja. Sebelumnya kita akan membahas, sebelum kita tahu apa itu venous leg ulcer, kita harus tahu historinya. Yang paling sering kita membedakan, harus bisa membedakan antara itu luka ulcer akibat arteri atau ulcer akibat vena. Untuk historinya pada venous leg ulcer, kita harus menanyakan apa sebelumnya pasien pernah memiliki riwayat SVT dan DVT, vein thrombosis. Kemudian apakah ada simptomatik dari varises, kemudian ada vascular injury atau trauma, pernah melakukan operasi dari varises, atau adanya hypercoagulable stage. Misalnya adanya berlebihan cancer, infection, faktor 8 yang berlebihan. Nah, yang membedakan dari luka pada
tungkai pada kaki ekstremitas bawah antara arteri dan vena, yaitu yang paling sering ditemukan pada venous leg ulcer adalah edema. Berbeda dengan arteri. Hampir seluruh luka yang disebabkan oleh vena itu dia membengkak. Kemudian lukanya tidak dalam dan dia berada di sepertiga bawah, biasanya di medial dari malleolus sesuai dengan aliran dari vena. Kemudian ditemui pula adanya venous dermatitis. Kemudian ada lepodermatosklerosis, ya, bentukannya bisa dilihat pada gambar C4. Itu pada lepodermatosklerosis ini akan lebih menghambat lagi dari penyembuhan luka leg ulcer akibat vena. Kemudian ditemukannya adanya varises pada pembuluh darah vena. Nah, saya singgung sedikit tentang patofisiologi, ya. Jadi ulcus venosum ini disebabkan oleh adanya statis insuffisiensi vena, sehingga akan menimbulkan aliran reflux dari darah tidak bisa kembali ke jantung, sehingga menyebabkan tekanan dari pembuluh darah vena itu akan terpusat atau meningkat di daerah distal. Makanya ada venous hypertension, obstruction, kemudian adanya hidrostatik. Akibatnya terjadi hipertensi pada sistem vena. Kemudian adanya dilatation. Dilanjutkan terjadi adanya edema pada sukutan, disebabkan karena kebocoran dari makromolekul. Sehingga akibat kebocoran makromolekul itu tidak hanya terjadi edema, juga terjadi adanya gangguan dari oksigenasi jaringan. Kemudian ada teori lagi, sedikit saya bahas, yaitu tentang adanya deposit dari fibrin protein di sekitar kapiler. Ini menyebabkan inflamasi sehingga adanya leukosit rolling atau penggelindingan leukosit dan kerusakan dinding kapiler yang menjadikan ulcer, penyebab dari ulcer, atau disebut teorinya adalah fibrin cuff teori. Adanya ulcus venosum oleh terjadinya dermatitis statis tadi tersebut menimbulkan hemosidrosis pada gambar ini. Karena pecahnya sel darah merah, ion Fe menyebabkan hemosidrosis sehingga kulit akan hitam dan juga hambat penyembuhan luka atau dermatosklerosis yang tadi. Sehingga dari pengaktifan dari senyawa-senyawa kimia ini akan menyebabkan tissue remodeling, peningkatan breakdown, bahkan penurunan dari perbaikan sehingga menyebabkan venous ulceration, menghitam, dan juga adanya gejala-gejala yang lain. Bisa pain atau tidak pain tergantung dari etiologinya. Kebanyakan dari luka akibat aliran darah vena yang terganggu rasanya tidak terlalu sakit dibandingkan pada arteri. Kalau pada arteri dia disentuh saja sedikit sudah sakit. Nah, masuk kembali ke jurnal ini. Di jurnal ini metodenya seperti ini. Mohon maaf. Jadi para penulis dia mengumpulkan hampir 143 jurnal, semuanya dalam bahasa Inggris, karena penulis mengharapkan bahwa jurnal dengan bahasa Inggris bisa mengambil kesimpulan yang lebih detail dan lebih cepat. Kemudian seperti pada penelitian, ini ada retrospektif, ada deskriptif, semuanya di-exclude sehingga mencapai hanya 43 jurnal, sampai terakhir ini 10 jurnal yang include. Kemudian peneliti menyimpulkan dari beberapa jurnal yang sudah tersaring tersebut menjadi jurnal ini. Nah, ini hasilnya. Yang pertama, peneliti membagi pada beberapa bagian, ada 6 bagian yang menyimpulkan dari jurnal-jurnal yang dikumpulkan tadi. Yang pertama adalah moisture balance. Nah, kita tahu bahwa adanya nanah atau luka yang bernanah itu mengandung banyak sekali protein degrading enzim yang akan menyebabkan luka-luka adanya kerusakan pada kulit. Di mana jika pada venous leg ulcer itu akan terjadi peningkatan dari eksudat. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan adanya edema yang menekan sehingga eksudat itu menjadi lebih banyak dibandingkan luka bukan karena vena.
proses balance juga dipengaruhi oleh adanya pergantian dari adhesive dressing ya. Jadi dressing yang nempel di luka itu sering diganti. Nah, itu juga akan menyebabkan pengelupasan dari stratum corneum periwun. Jadi jika kita kadang lupa, pasien sering datang karena inisiatif. Nah, kita sering mengganti dressing atau penutup luka tanpa kita pikirkan bahwa saat kita mengelupas, saat kita membuka dari adhesive dressing itu akan mengelupas pula stratum corneum pada jaringan sekitar luka. Nah, ini menyebabkan bahwa tadi periwun yang mau tumbuh stratum corneumnya ini akan terkelupas lagi dan itu akan berulang menyebabkan gangguan dari moisture balance. Nah, yang saya lupa, apa yang disebut dengan periwun? Menurut beberapa teori di sini, periwun itu didefinisikan sebagai ukuran 4 cm dari luka utama, dari wound patch ya. Jadi 4 cm dari luka utama itu dikatakan periwun. Nah, kemudian kita harus menyeleksi dressing atau penutup luka. Kita sesuaikan dengan tipe luka, luasnya luka, dan juga adanya cairan, apakah cairan yang keluar banyak atau cairan yang keluar sedikit. Nah, pentingnya penggunaan absorbent dressing ini juga harus sesuai dengan ukuran luka ya. Jika ukuran lukanya itu besar, kemudian pasien udah terlanjur beli dressing itu yang kecil, itu juga akan mempengaruhi karena push yang harusnya diserap atau exudate yang harusnya diserap itu tidak diserap sehingga dia akan melebar ke bagian samping-samping atau keluar dari bagian samping-samping dressing. Nah, itu juga akan memperparah dari penyembuhan luka sehingga lukanya tidak sembuh-sembuh karena exudate yang harusnya diserap oleh dressing itu tidak terserap. Alhasil dia akan keluar di sela-sela dari dressing itu. Kemudian kita berharap bahwa luka ini sesuai dengan teorinya, luka itu tidak boleh terlalu kering dan juga tidak boleh terlalu basah. Nah, luka yang terlalu kering, mungkin kita menganggap itu lebih bagus daripada terlalu basah. Nah, terlalu kering dari periwound skin ini juga akan menyebabkan adanya gangguan dari hidrolipid. Jadi, akan menyebabkan scaling atau fissure. Nah, ini saya dapatkan ya, saya tambahkan beberapa rekomendasi. Beberapa dokter menggunakan dari NHS ini tentang cara pemilihan dressing yang tepat. Ini juga sekarang perlu kita pertimbangkan ya. Tidak hanya orang datang dengan luka kita tutup sudah cukup, tetapi kita lihat kalau itu luka kronis atau tidak. Jika dia sudah 4-6 minggu, maka sebaiknya dia sudah dikategorikan menjadi luka yang kronis, sehingga kita harus mencari penyebabnya. Kenapa lukanya tidak sembuh-sembuh? Apakah arteri, apakah vena, atau mix gitu. Itu berdasarkan dari anamnesa, physical examination, ataupun pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, ini beberapa mungkin kita bisa memilih tujuan dari penggunaan dressing, jumlah dari exudatnya, kemudian kita juga memilih antara primary, kalau tidak ada, kita bisa memilih secondary dressing. Mungkin tidak akan saya bahas, bisa mungkin dicari, karena ini saya dapatnya juga dari internet, ya banyak sekali. Nah, ini kita tahu, ini juga saya tambahkan, dari principle of dressing choice ini kita membutuhkan penanganan triangle ya, itu tidak hanya pada wound bed tapi juga pada wound edge, itu tepi luka dan peri-wound, yaitu sekitar luka yang 4 cm. Jadi 3 komponen yaitu bed, luka utamanya, kemudian tepi lukanya dan 4 cm di tepi luka itu menjadi satu bagian yang tidak bisa terlepaskan untuk proses penyembuhan dari luka yang lebih cepat, terutama pada venous leg ulcer ini. Kemudian pengetahuan itu juga akan dipengaruhi oleh pemilihan dari dressing, sudah dijelaskan tadi. Nah,
Dalam proses penyembuhan luka, mungkin pada luka utama itu kita kenal namanya time, ya, yaitu T-nya itu tisu atau necrotic devitalized tisu. Jadi kita debridemen, kita bersihkan dulu ya. Kita diharapkan saat membersihkannya itu menggunakan forceps, kemudian menggunakan larutan insulin, mohon maaf larutan saline solution. Kemudian I-nya itu ada infection atau inflammation, yaitu kita meremove semua infeksinya. Kemudian M-nya itu adalah muscle imbalance. Kita juga harus memperhatikan dari kelembapannya dan tepi luka ya. Ini juga diperlukan. Nah, pada hasil dari jurnal ini itu ada skin measurement. Jadi penulis memberikan menyimpulkan beberapa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan pada venous leg ulcer ya. Ini hanya ada 4 saja yang disebutkan. Yang pertama yaitu mengukur dengan transepidermal water loss ya. Transepidermal water loss ini dia adalah indirect indikator pada maceration dari perilation skin. Jadi dia hanya ditempelkan pada luka, kemudian dia bisa mengetahui bagaimana tingkat kelembapan dari atau adanya maserasi dari luka ini. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan US atau ultrasonografi ini biasanya sudah rutin digunakan ya seperti pada gambar ini. Dia seperti USG dan ini butuh keahlian ya. Dia untuk memeriksa bagaimana jalannya dari vena ini. Kemudian selanjutnya ada dynamic optical coherence tomography atau DOCT. Ini biasanya digunakan pada mata ya, pada dokter mata. Ini hanya bisa mengukur pembuluh darah pada ukuran di sini disebutkan adalah 20 mikron ya. Jadi untuk mengevaluasi morfologi dan juga densitas dari pembuluh darah dengan high resolution sehingga kita bisa tahu bagaimana darah ini mengalir, apakah ada aliran darah yang tidak lancar ataupun lancar. Nah, seperti pada gambar ini kebetulan pada tangan yang saya dapat. Oxygen partial pressure measurement ini dia seperti EKG, dia diletakkan bukan seperti EKG, maksudnya dia ditempelkan seperti EKG, diletakkan di jaringan yang mendekati dari wound atau luka ini. Kemudian dia akan diukur. Nah, ini dia mengetahui apakah aliran darah ini cukup teralih oksigen apa tidak. Disebutkan di jurnal ini bahwa penggunaan dari pre-ulcer transcutaneous oksigen ini pasien menggunakan masker oksigen. Nah, peneliti membandingkan antara orang yang sehat dengan orang yang punya luka yang sama-sama menggunakan masker oksigen, kemudian diukur dengan pre-ulceral transcutaneous ini, hasilnya pada orang yang dengan luka ini aliran darahnya memang tidak lancar, ada gangguan dari aliran darah sehingga lukanya menjadi luka kronis dibandingkan dengan orang yang sehat. Nah, selanjutnya penulis menjelaskan tentang membagi skin patologi. Saat semua sudah dilakukan, ternyata evaluasi tidak sudah dilakukan, hasil tidak menunjukkan perkembangan, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan skin patologi ya, menggunakan biopsi. Nah, ini biopsi memang less invasive. Ada sedikit kita invasif ya, mungkin pasien kurang menyukai atau apa sehingga ini ada namanya Concava Multiphoton Laser Scanning Handheld Imaging Device. Pada jurnal ini menyebutkan alat ini yang bisa menggunakan atau menjadi perisai penunjang untuk biopsi sehingga kita tahu tipe dari luka ini ataupun penyebab dari etiologi atau penyebab dari luka kronis pada leg venous ulcer. Kemudian masuk ke skin cleansing ya. Mekanikal dari cleansing dari sekitar luka itu dibutuhkan untuk menghindari adanya infeksi dari luka. Nah, seperti saya jelaskan tadi, sebaiknya saat kita mau mengambil atau meng-cleansing, membersihkan dari periwound itu, sebelumnya diberikan salin, kemudian kita menggunakan forceps untuk mempermudah setelah kita softening, melembutkan dari jaringan-jaringan yang kering itu dengan saline solution, atau bisa dengan almond oil atau emollient yang lain.
Ya, alkalin produk itu sebaiknya dihindarin karena dia bisa meningkatkan dari perkembangan bakteri. Selanjutnya adalah skin barrier products. Nah, di sini hanya sebutkan 4 saja. Yang terpilih yaitu zinc oxide pasta. Nah, dia digunakan sebagai anti-inflamatori dan antioksidan untuk protek dari eksudat. Kemudian ada proteolum based ointment, dia lebih murah dibandingkan zinc oxide, tapi dia juga tidak terlalu bagus. Dia bisa digunakan untuk dry skin ya. Zinc oxide dan proteolum based ini disebutkan di sini bahwa dia itu mempengaruhi dari penyerapan eksudat dan dia juga berefek pada dressingnya, terutama dressing yang adhesif atau menempel di kulit. Kemudian ada dimeticon atau silikon yang lain, dia lebih mudah digunakan dibandingkan zinc atau petroleum ointment ya. Dia juga bisa lebih cepat meresap dari eksudat. Kemudian ada polymer barrier preparation, barrier film ya. Ini yang transparan, dia itu lebih mudah kita bisa mengamati luka tanpa harus membukanya. Mungkin ini menjadi salah satu pilihan. Saya tidak tahu di Indonesia mungkin belum terlalu banyak. Jadi dia transparan sehingga kita bisa lebih mudah melihat apakah luka itu perlu diganti atau tidak tanpa harus membukanya. Perkembangan dari luka bisa kita ketahui. Kemudian dia juga lebih protecting terhadap maserasi ya. Jadi saat kita buka mengurangi dari luka terkelupasnya dari jaringan epitel yang tadi. Tapi dia bisa menyebabkan reaksi alergi dan kontak dermatitis. Ini terlaporkan. Mungkin ini jarang diketahui. Banyak para dokter menganggap masih berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca masih tidak mengaitkan penyembuhan luka yang lama terhadap alergi. Jadi belum terlalu aware terjadinya alergi akibat barrier produk ini. Sehingga dibutuhkan jika terjadi alergi, penggunaan kortikosteroid topikal dibutuhkan terutama untuk alergi akibat skin barrier. Jadi mungkin pemilihan dari skin barrier ini juga perlu dilakukan lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya compression banding. Compression banding ini adalah kita memberikan kompresi dengan elastic bandage atau dengan stocking atau kaos kaki ya. Ini merupakan fundamental atau yang utama treatment dari wound care dari vena. Jadi pada pasien dengan diberikannya compression itu akan lebih cepat sembuhnya dibandingkan dengan pasien yang tidak dilakukan compression pada lukanya. Jadi dikatakan pada jurnal di situ jika dressing yang adhesif itu menyebabkan pengelupasan dari stratum corneum yang ada pada pre-wound atau wound-nya, itu maka kita bisa menggunakan non-adhesive dressing, yaitu dengan menggunakan kompresi ini. Jadi setelah kita berikan yang tadi zinc pasta, petroleum, kemudian kita langsung bisa membandage atau memberikan compression dengan elastic bandage atau stocking. Pemilihan dari manajemen banding ini juga akan meningkatkan dari penyembuhan luka yang menjadi semakin cepat. Kemudian kontak dermatitis. Nah, kontak dermatitis ini biasanya itu didapatkan tidak hanya dari dressing atau penutup luka ataupun dari skin barrier yang tadi, tetapi juga diakibatkan oleh vena itu sendiri. Jadi, particularly dressing application itu dibutuhkan untuk membuat luka itu menjadi cepat sembuh. Maksud kami, kontak dermatitis itu bisa terjadi pada luka vena disebabkan tidak hanya oleh skin barrier yang tadi, tapi juga oleh dressing. Jadi kebanyakan hampir 90% penyebab dari kontak dermatitis akibat dari dressing itu disebabkan karena yaitu alergen
sekitar 30,5% itu pada dressing menggunakan fragrance atau pewangi ya, atau ointment yang menggunakan pewangi. Kemudian 19,5% alergen ditemukan pada venous leg ulcer pasien itu akibat antimikrobial, dan 19,5% itu akibat topical excipient. Jadi itu adalah penyebab beberapa alergen. Jadi kita membutuhkan, tidak hanya biopsi tadi, kita membutuhkan untuk dikonsul ke penyakit kulit, yaitu dia harus melakukan PET skin, sehingga kita tahu penyebab dari alergen itu. Karena sekitar 45% sampai 80% itu bisa positif PET stage-nya. Kemudian genetic background juga itu bisa mengganggu dari skin barrier tadi. Kemudian lokal osteomycosis bisa diaplikasikan seperti saya jelaskan tadi ya. Nah, dari diskusinya ini sangat sedikit sekali dan simpel bahwa aspek yang paling utama untuk manajemen dari pre-wound ini pada venous leg ulcer itu adalah controlling dari kelembapan, keseimbangan kelembapan untuk mengurangi dari maserasi dan juga terlalu kering dari luka. Jadi luka dipertahankan pada posisi yang lembab, tapi tidak terlalu lembab sampai basah dan juga tidak terlalu kering sampai kering. Kemudian karakteristik manifestation dari pre-wound skin damage ini dibagi menjadi white or red seperti pada gambar ini. Kemudian ada yang erosi, erythema, blister formation, edema sampai juga nyeri ya. Jadi ada yang warnanya putih sampai white. Nah, conclusion-nya pada jurnal ini adalah pre-lesion skincare is important step management pada venous leg ulcer. Jadi seperti saya katakan tadi, triangle antara wound bed, kemudian wound edge dan juga tepi luka dan juga pre-wound ini menjadi bagian yang penting tidak terpisahkan untuk pengobatan dari venous leg ulcer management ini. Kemudian protokol dari manajemen pada leg ulcer ini juga membutuhkan kepedulian yang lebih antara dokter dan juga pasien. Jadi diharapkan dokter bisa mengkomunikasikan dengan pasien karena hampir 90% pasien berdasarkan penelitian dari jurnal yang saya baca membutuhkan penjelasan apa yang dilakukan dan selanjutnya apa yang akan dilakukan jika luka ini tidak sembuh-sembuh. Jadi penjelasan dari dokter itu juga mempengaruhi dari ketaatan pasien akan pengobatan ini. Kemudian kita juga harus sebagai dokter bisa memilih produk yang cocok, kemudian dressing yang cocok, kemudian sehingga tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah, dan mengurangi dari frekuensi penggantian dari dressing atau kita menyesuaikan. Jika memang kita merasa tidak ingin melepas terlalu sering dari positif outcome atau hasil yang positif. Berdasarkan dari jurnal yang saya baca juga bahwa penggunaan connection in unstable ya. Penggunaan bandage itu harus disesuaikan. Kita tidak bisa menggunakan bandage dengan kekuatan yang sama. Kita harus membagi kekuatan bandage itu atau compression dengan misalnya dengan elastic bandage ya. Kita membuat bagian yang paling bawah itu sekitar tekanannya 30 mm Hg, kemudian semakin ke atas kita semakin longgarkan. Mohon maaf, kelihatannya tidak stabil koneksi dari Dr. Meta. Sambil kita tunggu. Ya, ternyata beliau disconnected.
Selamat datang kembali Dr. Meta. Maaf dok, tadi sampai mana? Sampai Disconnect-nya unstable. Sampai menginformasikan kepada pasien. Ya, terima kasih dok. Slide-nya sudah terlihat dokter. Kita harus menginformasikan kepada pasien apa tujuan kita melakukan manajemen treatment untuk lukanya. Bagaimana luka ini, kenapa dia tidak sembuh-sembuh, treatment apa aja dibutuhkan, pemeriksaan penunjang apa saja dibutuhkan, itu juga harus dibicarakan dan dikomunikasikan bersama, sehingga akan mempengaruhi dari ketaatan pasien untuk menjalani terapi ini. Sehingga saat pasien kita perintah untuk kita minta untuk membandage atau memberikan compression di rumah, pasien itu akan melakukannya. Tetapi jika komunikasi itu tidak ada, maka tidak ada ketaatan pasien dikarenakan informasi yang tidak sampai. Nah, bagaimana untuk melakukan bandage ini, saya singgung sedikit, untuk memberikan compression, itu dimulai dari yang bagian bawah, memberikan compression yang lebih besar untuk yang bagian atas. Misalnya pada kaki kita akan memberikan compression bandage, maka bagian yang paling bawah kita memberikan tekanan yang lebih besar, sekitar 30 mm Hg, kemudian semakin naik ke atas menjadi 20 mm Hg, dan juga semakin ke atas menjadi 10. Jadi pengurangan itu bergradasi dari bawah dia tekanannya tinggi ke atas. Bagaimana cara kita mengukur tekanan pada penggunaan elastic bandage ya? Kita tidak punya alat. Nah, kita bisa menggunakan cara meregangkan dari elastic bandage itu. Jika kita bisa meregangkan itu 3 kali, berarti kurang lebih tekanannya 3 kali. Kemudian 30 mm raksa. Kemudian kita balutkan sampai 3 kali. Kemudian semakin ke atas mungkin dikurangi balutannya sehingga tekanannya akan semakin berkurang. Nah, baiknya pada saat membalut atau memberikan compression pada luka itu, balutannya tidak terlalu horizontal seperti membalut biasa, tapi kita usahakan dia sedikit bersilang-silang. Ya, mungkin maaf saya tidak mendapatkan gambarnya. Komentar saya pada jurnal ini yaitu ini topiknya sangat menarik ya untuk didiskusikan, dan dia kadang menurut saya tidak terlalu spesifik karena saya membutuhkan lebih banyak membaca untuk lebih paham lagi apa maksud dari jurnal ini gitu. Penulis memang mengumpulkan dari banyak jurnal dan membagi dalam beberapa poin. Untuk mengetahui poin-poin itu kita membutuhkan membaca lebih banyak lagi jurnal untuk mengetahui apa yang dimaksudkan penulis pada jurnal pada poin-poin tersebut. Tetapi bahasanya sangat mudah untuk dimengerti. Kemudian setiap poinnya itu sudah terurut secara sistematis, tetapi dia tidak spesifik yang seperti saya bilang tadi. Kemudian ya, sehingga kita membutuhkan banyak lagi spesifik jurnal tentang pre-wound management yang akan memberikan kita kemudahan untuk mengetahui apa maksud dari pre-wound management lebih dalam lagi. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya agak tidak fokus sedikit dikarenakan banyak gangguan di sini. Saya rasa ini. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Meta atas bagian dan sajian dari jurnalnya. Ya, kedua jurnal sangat menarik, ya, sangat komprehensif, ya, dan terlepas dari apapun disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis jurnal, ya, tetap selalu ada wawasan baru, ya, pengetahuan baru yang pasti, ya, saya ulang lagi, pasti kita dapat, ya, untuk memperkaya khasanah pengetahuan kita. Oke, ada beberapa pertanyaan sudah masuk, dia udah mulai panas berarti. Ya. Pertanyaan pertama untuk Dr. Vika, ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ringkas jadi satu, ya. Yang pertama, mohon
bisa dijelaskan secara gamblang ya, secara garis besar outline-nya apa sih itu yang dimaksud dengan skala Braden-Norton untuk menilai risiko dari tukak dekubitus ya atau pressure sore ya. Kemudian masih terkait dengan dekubitus tadi ya. Apakah di jurnal yang dibawakan oleh Dr. Vika tadi ya, dijelaskan apa landasannya sehingga dari peneliti membuat pedoman-pedoman tiap 2 jam, kemudian yang satu lagi 4 jam, kemudian yang satu lagi 6 jam ya. Apakah ada teori khusus yang melandasi dari pemilihan intervensi atau observasional yang sesuai dengan yang dijalankan? Dan bagaimana dengan masalah overweight, ya, normal weight, underweight, ya? Apakah di jurnal ini dijelaskan mengenai atau dibahas mengenai kans kemungkinan berbeda, ya, kesimpulan mengenai turning prosesnya, proses membalik berubah posisinya dengan orang yang mempunyai berat badan yang berbeda-beda ya. Silakan untuk Dr. Vika memberikan responsnya. Ya, terima kasih. Saya jawab untuk pertanyaan pertama untuk penilaian skala. Di sini pada penelitian ini menggunakan skala Braden dan skala Norton. Nah, skala ini untuk memperkirakan resiko dari ulkus itu sendiri. Nah, skala Braden ini ada 6 yang dievaluasi, yaitu pertama dari persepsi sensori, aktivitas, mobilitas, kelembapan, nutrisi, dan gaya gesek atau gaya geser. Skornya ini 6 sampai 23. Nah, kalau misalnya skor Braden-nya ini kurang dari 20, berarti pasien ini beresiko rendah untuk mengalami ulkus. Kalau misalnya skornya 16 sampai 20, resikonya itu sedang. Sedangkan jika kurang dari 16, berarti beresiko tinggi. Sedangkan untuk skor Norton itu ada 5 yang diperiksa. Yang pertama itu dari kondisi fisiknya, kemudian kondisi mental, aktivitasnya, mobilitas, dan inkontinensia. Untuk skalanya itu ada 5 sampai 20. Jika skalanya itu lebih dari 15, itu kemungkinan resikonya rendah, sedangkan jika skalanya 12 sampai 15 itu resiko sedang, dan jika kurang dari 12 itu resiko tinggi untuk mengalami ulkus. Kemudian untuk apakah dijelaskan tentang pasien-pasien yang overweight, underweight, untuk posisinya sebenarnya kalau di sini tidak ada dijelaskan secara signifikan sih apakah ada permasalahan pada jika memposisikan pada pasien yang overweight atau underweight. Tetapi di sini hanya dijelaskan bahwa nutrisi dari pasien itu sangat berpengaruh juga terhadap kejadian ulkus. Karena jika pada pasien geriatri yang malnutrisi itu cadangan dari lemaknya juga sedikit, sehingga apalagi pasien geriatri itu biasanya elastisitas dari kulitnya juga lebih berkurang, seperti itu.
Kemudian kalau untuk alasan kenapa penelitian ini mengambil alasan penelitian ini untuk mengambil apakah di reposisi tiap 2 jam, 3 jam. Nah, sebenarnya awalnya untuk penelitian ini memang masih sedikit penelitian mengenai reposisi pasien dengan ulkus. Nah, jadi penelitian ini juga melihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Norton dan McLaren bahwa tapi pada penelitian Norton dan McLaren ini mereka itu mereposisi tiap 2, 3, dan 4 jam. Dan untuk pencegahannya mereka menggunakan pijatan pada area luka dengan menggunakan seperti sabun dan krim zinc. Sehingga disinilah salah satu dasar kenapa penelitian ini mengambil untuk reposisi pasien itu tiap 2, 3, 4 jam. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih komentarnya Dr. Wika. Pertanyaan kedua ya untuk dua presentan ya, ada pertanyaan dari audiens ya, Dr. Putri dari Rumah Sakit Darmais ya. Tentunya di Rumah Sakit Darmais, Dr. Putri sering betul bertemu dengan luka kronik yang pada akhirnya mengalami perkembangan ya, regresi ya, menjadi keganasan ya. Biasanya tersering karsinoma sel squamosa ya, atau ulkus marjolin ya, ulkus marjolin ya. Nah, terlepas dari jurnalnya ya, apakah di jurnal yang disajikan ini ada dibicarakan nggak mengenai pengelolaan yang ideal ya untuk dekubitus ya pada kasus yang pertama ya, dan untuk venous ulcers ya untuk kasus yang kedua ya, yang sekira-kira menyinggung sedikit mengenai risiko ya, regresi dari sebuah luka kronik menjadi sebuah keganasan. Mungkin Dokter Meta dulu mungkin komentar. Makasih dok, saya akan coba menjawab. Pada artikel ini, pada jurnal ini tidak disebutkan sama sekali tentang atau tidak menyinggung tentang keganasan, tetapi dia hanya lebih menekankan bahwa pentingnya kita harus mengetahui pentingnya periwun atau 4 cm di sekitar luka utama itu diperhatikan sehingga luka tidak menjadi terlalu lama sembuh yang akan menyebabkan lebih parahnya lagi. Mungkin untuk arteri bisa dilakukan amputasi atau yang lain sebagainya, tetapi pada perkembangannya sekarang ini sebaiknya tidak langsung dilakukan amputasi pada luka-luka kronis karena manajemen luka yang benar itu akan mengurangi resiko dari amputasi pada luka-luka yang kronis, misalnya penggunaan dressing yang benar ataupun dia memilih ointment yang benar, kemudian memberikan compression untuk venous leg ulcer, mungkin berbeda dengan arterial leg ulcer. Jadi hal-hal yang seperti itu tadi, dan kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari luka yang pada jurnal saya adalah ciri-ciri dari adanya kerusakan dari periwun atau jaringan kulit di sekitar luka. Jadi kita tidak hanya saat kita melakukan
pemeriksaan pasien untuk pasien sekali datang atau untuk pasien yang selanjutnya datang untuk konsul atau untuk membersihkan luka selanjutnya, kita tidak hanya memperhatikan pada wound bed atau luka utama, tapi kita juga harus memperhatikan tepi luka ataupun periwound-nya 4 cm dari tepi lukanya. Itu juga harus kita perhatikan. Kita harus mengidentifikasi apakah terjadi perbaikan atau malah terjadi lebih buruk. Mungkin kita bisa mendefinisikan menjadi lebih buruk, tidak sembuh-sembuh itu, dan selanjutnya akan menjadi keganasan. Mungkin itu yang diharapkan oleh para penulis pada jurnal ini. Itu saja, Dok. Dan mungkin yang sering dilupakan adanya dermatitis kontak. Dermatitis kontak itu dibagi dua pada jurnal ini, yaitu iritan akibat eksudatnya yang terlalu banyak pada venous leg ulcer akibat edema yang besar, dan yang kedua adalah dermatitis kontak akibat dari bahan-bahan yang dioleskan pada luka tadi ataupun wound dressing. Jadi kontak-kontak dermatitis yang terjadi pada venous leg ulcer atau luka lainnya juga itu harus diperhatikan. Kadang kita tidak ngeh atau tidak tahu bahwa itu adalah sebenarnya dermatitis, sehingga disarankan untuk konsul ke dokter kulit untuk melakukan patch test. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dokter Meta. Pertanyaan lanjutan ya mengenai periwound ya. Batas 4 cm-nya apakah dijelaskan di jurnalnya? Kenapa 4 cm? Untuk di jurnalnya tidak dijelaskan, Dok. Saya mencoba karena saya ingin memahami apa sih yang disebut dengan periwound, karena pada proses penyembuhan luka itu ada area-area yang terbagi gitu. Nah, apa bedanya dengan tepi luka? Apakah ada batasannya atau tidak? Ternyata ada salah satu jurnal saya dapatkan, yaitu pada Triangle of Wound Assessment. Itu didapatkan bahwa periwound area itu defined as the area skin extending up to 4 cm beyond the wound edge gitu. Sehingga saya menemukan ternyata periwound atau jaringan sekitar luka itu adalah dibatasi dengan 4 cm. Nah, tepi luka kita menyebutnya dengan wound edge atau tepi luka tadi, sehingga luka utama, wound edge dan juga periwound skin itu menjadi area yang sangat penting. Saya mendapatkan triangle seperti ini, Dok. Nah, ini memang dibutuhkan sehingga kita harus mengevaluasi. Ini adalah salah satu jurnal yang saya baca karena saya mencoba apakah di luar negeri sana memang ternyata menggunakan tool ini atau seperti seperti yang diisi oleh dokternya untuk saat pasien datang dia mengisi seperti isian itu, Dok, apa sih namanya? Ya, seperti tools, isian ya. Itu tools seperti isian, seperti buku isian gitu, kita sedang mencentang-centang bagaimana kondisi dari luka utamanya, apakah ada eksudat, apakah kita sudah melakukan debridement dan sebagainya. Kemudian kita harus melihat lagi wound edge, kemudian pre-wound skin-nya, sehingga tools ini sangat berguna untuk bagaimana kita mengklasifikasikan luka, kemudian memilih terapi, memilih dressing dan lain sebagainya. Itu mungkin sangat membantu. Ya, terima kasih Dokter Meta. Berikutnya mungkin kami mengundang guru kami, Dr. Ishandono, untuk bisa memberikan komentar. Mungkin Dr. Ishandono. Mungkin beliau sambil operasi. Ya, kalau begitu saya host merangkap moderator, merangkap panelis juga ya. Jadi ada beberapa masukan ya. Berdasarkan apa yang saya pahami dan apa yang saya alami ya. Tapi ini bukan berarti sebuah sabda ya. Jadi ini sebuah cetusan supaya nanti teman-teman termasuk saya ya nanti belajar lagi ya yang betulnya seperti apa ya. Ini ada dua hal yang sangat
menyenangkan untuk kita pelajari hari ini ya. Ini dua hal yang sangat sering juga kita temukan di dalam praktik sehari-hari ya. Masalah luka kronik ya, luka kronik sering kita ketemu di pekerjaan kita di poliklinik. Kenapa? Orang Indonesia itu biasanya kalau sampai lukanya bikin dia nggak bisa jalan, baru dia jumpa dokter ya. Kalau masih bisa jalan, dia masih bisa ke sawah, masih bisa ke kebun ya. Ya kadang-kadang tuh masih diperam sendiri di rumah ya, sehingga sangat kerap kita sebagai dokter ya di fasilitas pelayanan kesehatan ya berjumpa luka-luka yang sudah wow sekali ya, sudah melewati batas-batas normal idealnya penyembuhan seperti apa ya. Pertama-tama kita selalu bersepakat ya sebelum kita ngomong, kita samakan dulu persepsi ya. Luka kronik dulu dipatok luka yang tidak menyembuh dalam 3 bulan ya. Sekarang istilah luka kronik sudah digantikan dengan istilah difficult to heal wound ya. Patokannya adalah 28 hari ya, rentang dari sebuah luka punya toleransi untuk menutup dan menyembuh ya. Jadi buat teman-teman yang nantinya mau masuk bedah plastik ya, mesti tahu nih ya, di dalam konsensus terkini ya, chronic wound itu sekarang sudah lebih banyak dipakai istilah difficult to heal wound. Batasnya adalah 28 hari. Kenapa 28 hari? Ya, karena 28 hari adalah siklus ya yang ada di dalam penyembuhan luka ya, di mana diharapkan pada 28 hari itu ya seluruh permukaan luka itu sudah tertutup, sudah berbaju berselimut epitel ya. Sudah terjadi reepitelialisasi ya 28 hari. Kenapa 28 hari? Ya, kita lempar lagi ingatan kita jauh ke praklinik dulu ya, itu adalah siklus dari epitel keratinosit ya, dari mulai yang awal dia di membran basal ya, membelah diri, mematangkan diri sampai ke permukaan, menciptakan keratinosit ya. Kemudian sekali berarti setelah itu mati ya, dia menjadi bangkai ya, menjadi sebuah selongsong epitel yang kosong, kemudian jatuh ke lapisan yang lebih bawah membentuk stratum lucidum yang jernih. Nah, itu 28 hari ya. Jadi patokannya adalah seperti itu. Nah, setiap luka sekarang yang telah 28 hari tidak menyembuh, maka harus kita anggap sebagai luka yang butuh perhatian khusus ya. Kenapa dia tidak bisa menyembuh? Ya, macam-macam faktor. Ya, setiap masalah di fase penyembuhan luka bisa berisikokan itu. Ya, masalah di hemostasis, pembekuan darah, masalah di inflamasi di awal-awal, ya. Kemudian masalah di fibroplasia, pembentukan serat-serat kolagen, ya biasanya ini hubungannya dengan stabilitas posisi tepi-tepi luka saat bertaut ya. Kalau dia tension, kalau dia mobile ya pasti produksi kolagen berlebihan ya, akan jadi susah untuk melakukan rekonstruksi struktur jaringan lunak lukanya, berkaitan juga dengan neovaskularisasi di sana pada fase 2 ya. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah penyakit di endotel, di pembuluh darah, vaskulitis ya itu juga akan menyulitkan ya. Dan itu macam-macam ya. Termasuk juga di fase remodeling ya, di mana saat remodeling ini di mana setiap yang berkelebihan di breakdown dan setiap yang berkekurangan akan dideposisi ya. Ini juga berpengaruh dalam penyembuhan luka ya. 28 hari itu adalah angka patokan yang sekarang mesti kita simpan di benak ya. Kemudian masuk ke dalam sajian pertama mengenai tukak dekubitus ya. Banyak pertanyaan dan juga pertanyaan di luar ini ya yang menanyakan bagaimana sih patokannya, berapa lama sekali kita mesti
memutar posisi, ya, jawabannya adalah, ya, setelah mungkin beberapa puluh, mungkin ratusan jurnal yang saya baca soal dekubitus, ya, karena kebetulan saya sedang ada tulisan mengenai itu, ya. Jawabannya adalah tidak pernah ada patokan yang pasti berapa lama dia harus berbalik, ya. Kenapa? Kalau kita mau jujur, kalau kita mau ilmiah, ya, dari yang kita baca di situ, ya, tidak ada satupun, ya, dari penelitian yang sudah ada, ya, Dr. Isandono, nggak apa-apa, Dr. Is, saya isi saja, Dr. Is, pembekalannya. Saya ulangi, ya, dari sekian banyak, ya, jurnal mengenai tukak dekubitus, ya, ternyata, ya, tidak ada satupun, ya, guidelines, ya, yang didukung oleh supporting evidence, ya, karena kita sebagai dokter kan harus evidence based, ya. Kalau kita baca nih semua jurnal tentang dekubitus, ya, dari yang minimal yang saya baca, ya, itu kita benar-benar lack of supporting evidence mengenai berapa lama harus berputar-putar diganti posisi, ya. Semua jurnal sifatnya self-report, ya. Semua jurnal sifatnya self-observation, ya. Tidak ada yang sistemnya membandingkan, ya, eksperimental dengan kontrol, ya. Dan itu pasti akan sulit. Kenapa? Nanti urusannya dengan ethical issues, ya. Nah, satu-satunya yang paling mendekati, ya, mungkin ini bisa nanti dicari oleh Dr. Ica, ya, yang sedang buat, ya, tentang dekubitus, ya. Ada tulisan tahun 2003, ya, pengarangnya Cosgrave apa Cograve gitu, saya lupa, ya. Itu, ya, dia bilang bahwa itu adalah salah satu jurnal dengan studi kontrol, ya. Jadi makanya saya ingat sekali, ya, karena itu satu-satunya jurnal yang saya temui yang punya kontrol, ya. Dan di situ dia bilang bahwa ternyata cukup di atas 60 detik, ya, itu bisa merelieve pressure dan mengembalikan perfusi, ya, pada kasus tekanan, ya. Jadi sekali lagi, ya, di jurnal dari Cograve tahun 2003, Cograve atau Cosgrave, ya, saya lupa, ya, itu dikatakan, ya, bahwa di atas 60 detik, ya, itu cukup untuk sebuah vaskularisasi yang tadinya under pressure, yang tadinya mengalami tekanan, mengalami himpitan, ya, itu cukup untuk mengembalikan perfusinya, ya. Jadi itu satu-satunya patokan yang bisa kita pegang, ya. Sekarang kalau kita baca lagi, ya, informasi yang beredar, kalau kita Google, ya, kita pasti sering ketemu guidelines of Society of Pressure Ulcer dan sebagainya yang bilang 15 menit. Sebaiknya tiap 15 menit itu berubah posisi, ya. Itu sampai sekarang itu saya belum ketemu reasoningnya kenapa 15 menit, ya. 15 menit itu seperti juga tadi, ya, 2 jam, ya, 3 jam, 4 jam, 6 jam dan seterusnya, itu juga belum ada patokannya, ya. Seperti tadi Dr. Vika bilang, ya, betul jawabannya, ya. Peneliti, ya, melakukan itu karena ada pilot studi sebelumnya yang melakukan hal yang sama, ya. Jadi di luar topik itu, ya, pada saat kita melakukan tulisan, ya, buat teman-teman yang masih rookie dan tapi punya passion buat menulis, ya, itu adalah salah satu cara, ya, buat kita nanti menentukan kita mau intervensional atau eksperimentalnya seperti apa, ya. Kita bisa berdasarkan dari apa yang sudah dikerjakan oleh pakar sebelumnya, ya. Jadi seperti empiris, ya. Dan itu sah, ya. Jadi itu benar jawabannya bahwa ini berdasarkan pilot studi sebelumnya, ya. Tapi kan tentu nggak adil kalau ditanya kenapa pilot studi yang sebelumnya terus begitu, ya kan nggak tahu reviewer jurnalnya, ya. Tapi pernah saya baca, ya,
ada sebuah artikel yang bilang sama dari nursing ya. Pedoman itu dipakai dulu sekali ya secara tradisional sebuah bangsal atau ward ya kalau di Eropa itu isinya 32 bed ya. Sebuah grand ward ya pada zaman dulu ya itu isinya 32 bed ya. Dan sebuah proses membalik-balikan posisi ya itu butuh waktu ya antara 5 sampai 8 menit ya. Makanya ya patokan 2 jam itu dipakai adalah kalau seorang nurse ya membolak-balikan semua pasien itu cuma sendirian ya maka dia punya waktu buat kembali ke pasien pertama dia balik itu 2 jam ya. Jadi itu ya. Sementara kita kadang berpikirkan apakah ini ada hubungannya dengan reperfusi dan segala macam, ternyata ilmunya adalah dasar ilmunya adalah praktikal ya. Nah, jadi hal seperti itu sangat baik untuk kita tahu ya supaya kita tidak membabi buta harus 2 jam, harus 4 jam ya kita harus tahu reasoningnya seperti apa ya. Kemudian lagi ya, masih mengenai tukak baring ya atau pressure source ya. Selalu ada bedanya ya, positioning antara berbaring dengan duduk. Ya. Positioning antara berbaring dengan duduk ya. Tadi ada pertanyaan mengenai normal weight, overweight, underweight ya. Ya. Nomor 1 yang perlu diketahui adalah ini tidak ada hubungannya dengan body mass index. Ya. Ini jelas ada hubungannya dengan massa ya karena kalau kita ingat lagi ya kita lontarkan lagi jauh ke belakang ya logika kita waktu zaman kita sekolah menengah ya kan kita tahu ya pressure is force for each unit of area ya tekanan adalah gaya per luas area yang disebut gaya ya adalah berat badan ya massa kali gravitasi. Jadi hal ini ya tidak dipengaruhi oleh BMI tapi dipengaruhi oleh massa dari orangnya ya. Dan yang disebut area adalah luas permukaan dari tonjolan ralat ya. Luas permukaan dari kulit ya yang mengalami tumpuan dari massa yang dihantarkan lewat tonjolan tulangnya. Ya. Jadi kalau kita ingat rumus sederhana tadi ya, P sama dengan F per A ya, maka kita bisa lihat ya, tekanan pada seorang yang imobilisasi dengan posisi berbaring ya, itu pasti lebih kecil ya di tiap areanya dibandingkan duduk. Kenapa? Karena berbaring itu F-nya, force-nya, beratnya itu adalah seluruh massa dari orang itu. Sedangkan A-nya dia masih bisa berbagi-bagi ya antara tumit ya, trochanter sepasang ya kanan kiri, kemudian sakrum, kemudian skapular kanan kiri ya, kemudian tonjolan bahu, kemudian puncak kepala, minimal ada 5 tuh. Ya. Sedangkan duduk ya, kalau seseorang imobilisasi dengan duduk ya, yang jelas massanya adalah separuh dari massa si penderita, si pengidap. Tapi luas daerahnya itu lebih sedikit ya, karena cuma ada trochanter ya kanan kiri dan sakrum ya. Jadi yang seperti itu akan menjawab pertanyaan kenapa sih ada bedanya ya bila yang berbaring itu bergantinya bisa 2 jam, 4 jam, sementara yang duduk harus tiap 15 menit. Ya, sekarang kita jadi sama-sama paham nalarnya, logikanya kenapa. Ya, karena pressure yang dialami area terbawah tubuh saat duduk itu jauh lebih besar dibandingkan saat berbaring. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai
risiko regresi dari sebuah luka kronik menjadi keganasan ya, biasanya karsinoma sel squamosa atau ulcus marjolin ya kalau di luka bakar ya seperti itu ya. Nah, sebenarnya tidak ada pencegahannya ya, pencegahannya cuma satu ya, selenggarakanlah luka sebaik-baiknya, idealnya pada saat fase akut ya. Kemudian ya, bila mana sudah terjadi expiring ya atau melewati dari fase 28 hari tadi ya, maka kita harus evaluasi ya, di mana sih faktor penggagal atau pelambatnya di mana ya, dan kita intervensi ya. Hal ini kan bisa macam-macam ya. Ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik ya. Faktor intrinsik misalnya tadi ya status gizi ya. Kemudian yang kedua misalkan diabetik misalkan ya dengan kadar gula darah ya. Kemudian orang-orang dengan COPD ya atau smokers ya. Nah, hal itu ya bisa kita eliminasi dulu ya. Kalau faktor eksternal ya yang membuat menyulitkan luka ya, tentunya nomor satu terkait dengan masalah kebersihan dari lukanya ya. Jadi maintaining wound toilet yang baik itu adalah kunci utamanya ya. Yang kedua adalah maintaining dari moisture ya, kelembaban ya, atau hidrasi dari lukanya ya. Karena ya luka yang kering ya itu nanti akan menyebabkan signaling ya, pengiriman sinyal-sinyal ya dari keratinosit yang sedang berproliferasi ya, mengirimkan sinyal ke fibroblast ya, sehingga menggiatkan melakukan hyperactivity dari fibroblast ya untuk menghasilkan kolagen dan sebagainya ya. Dan yang seperti itu juga ya nantinya mengacaukan kan, kalau kolagen berlebihan tentu dia membuat fondasi yang berlebihan dan luasnya menjadi berlebihan ya, karena dia kan akan memuncak membukit ya, luas yang harus di cover oleh keratinosit nanti akan berlebihan ya, maka keratinosit juga akan otomatis melakukan hiperaktivitas ya untuk membelah dirinya, dan itulah proses mikro yang terjadi pada saat sebuah luka kronik berkembang sedikit-sedikit ya menuju ke arah keganasan ya, menjadi sebuah proliferasi yang tidak terkendali ya. Jadi pertama adalah tadi faktor kebersihan, yang kedua adalah moistnya ya. Yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung yang tidak secara langsung ada di lukanya ya. Misalnya ya imobilisasi ya, supaya tepi-tepi luka relatif dalam keadaan terfiksir posisinya sehingga memudahkan rambatan epitel ya tidak terusik ya. Kemudian juga tadi ya dia seperti yang sudah diungkapkan oleh Dr. Meta ya, masalah peri-wound management itu sangat penting ya, karena luka itu susah gampang ya. Luka itu bagaikan wanita, sukar dimengerti ya. Karena terlalu kering dia ngambek, terlalu basah dia ngambek ya. Jadi kita mesti tahu nih luka seperti apa ya, harus yang pas ya gitu. Karena kalau dia terlalu basah ya, overhidrasi, tadi sudah diungkapkan ya di jurnal yang dibawakan Dr. Meta ya, ada enzimatik di situ ya, ada protein degrading enzim di situ yang nanti malah merusak kulit intaknya yang nggak kenapa-napa ya, malah jadi rusak ya. Kalau dia terlalu kering ya, terjadi fisurasi, cracking, retak ya, menimbulkan micro wound, perlukaan-perlukaan baru ya. Jadi yang seperti itu juga pada sekarang ya ada pergeseran paradigma di mana peri-wound itu juga mengalami fokus yang sama besarnya dengan wound-nya sendiri ya. Jadi kalau dulu ya kita kayak, sekali lagi saya bilang ya, luka itu kayak perempuan ya. Kalau kita mau cari perhatian sama perempuan, yang dulu kan perempuannya doang nih yang kita traktir, kita ajak ya, temennya mah bodo amat ya, di luar juga nggak apa-apa ya. Kita ajak nonton ya,
temennya di luarnya kasih popcorn. Ya sekarang nggak begitu. Ya kalau mau dapetin perempuannya, ya temennya juga mesti diservis. Ya kira-kira begitulah kira-kira ya. Periwoundnya juga sekarang mesti diperhatikan. Kenapa? Kalau periwoundnya ngambek, ya wound-nya juga nggak akan beres. Ya itu logika yang paling sederhana seperti itu. Ya. Nah periwound itu 4 cm ya. Tadi sudah diungkap oleh Dokter Meta berdasarkan tulisan yang juga saya baca. Kenapa? Itu triangle itu adalah hal yang paling pertama keluar kalau kita Google mengenai periwound. Ya benar Dokter Meta ya. Nah, jadi saya juga awal-awal baca itu ya. Jadi periwound itu awalnya adalah konsensus ya. Konsensus dari sekelompok pakar ya luka yang membahas mau berapa sih kita mau ambil periwound ya. Apakah berapa senti, apakah berapa senti ya. Pada akhirnya kita tidak bisa mengambil terlalu luas. Kenapa? Karena kalau luka-luka di ekstremitas ya kita kan terbatas nih lebarnya ya. Jadi pada akhirnya mereka berkonsensus ya 4 cm dengan tanda bintang. Artinya tanda bintang adalah tidak saklek 4 cm ya. Bila mana di luar dari 4 cm itu ada hal-hal yang juga mengalami masalah ya. Maserasi misalnya atau cracking ya, fisurasi di luar 4 cm, tetap dianggap sebagai masalah periwound problems ya pada pengelolaan luka ya. Mudah-mudahan sih sudah terjawab ya semua dari pertanyaannya. Coba saya lihat lagi di kolom chat apakah ada yang masih bertanya. Oke, masukan dari Dr. Isandono ya, salut ya untuk kedua presentan ya, luar biasa, excellent penyajiannya. Mudah-mudahan sih buat Dr. Vika dan Dr. Meta ya, hari ini bertambah pengalaman dan wawasan ya, dari segi keilmuannya dan juga dari segi metodologi kita menulis jurnal seperti apa. Ya. Nah tadi adalah pembahasan mengenai materi ya, sekarang di luar dari itu ya, untuk teman-teman dari dokter praktisi umum ya, teman-teman GP yang mungkin masih rookie ya, sama kayak saya juga dulu paling malas baca jurnal ya, pas waktu dokter umum saya bacanya City Hunter ya, sama Detektif Conan ya, lebih enak ya daripada baca jurnal ya. Tapi mau nggak mau karena terpaksa ya, karena terpaksa ya, akhirnya baca, akhirnya kebiasaan ya, akhirnya bisa karena biasa ya. Jadi saya sampai di tahap sekarang bukan karena saya dulu gila baca jurnal, amit-amit jabang bayi ya, jurnal dan berita obituari di surat kabar itu adalah dua hal yang paling jarang saya baca tuh ya. Tapi akhirnya jadinya saya baca ya. Untuk teman-teman GP ya yang rookie ya, yang masih mau mulai mengentalkan motivasinya buat nulis ya, buat membaca ilmiah ya. Tips dari saya adalah seringkali Anda baca jurnal yang sesuai dengan kompetensi bidang yang Anda inginkan. Kemudian karena terlalu rumit, akhirnya Anda mentok, Anda mutung, Anda nggak baca-baca lagi. Ya, semua pasti senyum-senyum dan mengiyakan, mengamini. Ya, nah, kenapa? Karena saya juga pernah begitu. Ya, nah, tips dan triksnya adalah ini adalah tapering up, ya, kayak naik sedikit-sedikit. Ya, jadi kalau Anda mau mulai membaca jurnal tentang luka, ya, Anda mau langsung baca tulisan dari bedah plastik misalnya, ya. Kemudian apes ya, ketemunya yang molekuler ya, yang interleukin ya, yang kemudian dengan CAMP dan segala macam lah, yang tulisan-tulisan yang istilahnya akan membuat Anda berpikir ini saya cuma mau nyari ini apa disuruh buat meraih penghargaan Nobel ya. Nah, yang seperti itu kan kadang-kadang nggak enak ya. Jadi untuk seperti itu ya, Anda bisa naik pelan-pelan ya. Anda bisa baca jurnal-jurnal dari nursing ya. Jangan pernah menyepelekan tulisan jurnal ya yang bidang atau publikasinya untuk nursing ya. Kenapa? Ya, ini juga termasuk textbooknya
ya. Ini juga termasuk textbooknya. Saya sepertiga koleksi textbook saya adalah yang isinya titik-titik-titik made easy, ya, atau titik-titik-titik illustrated, ya, yang sasarannya adalah biasanya buat nursing, ya. Biasanya kalau sasarannya buat nursing, itu mereka sangat royal, sangat berbaik hati, bermurah hati, memberikan gambar, memberikan tabel, memberikan diagram, memberikan ilustrasi, ya, yang membuat kita yang masih rookie lebih enak mengertinya, ya. Kadang gambarnya warna-warni, lebih senang menyamankan hati dibandingkan ya kalau kita baca ya tulisan-tulisan yang penulisnya adalah Professor of Plastic Surgery ini, Associated Professor of Plastic Surgery ini, ya. Yang mana biasanya dia nggak punya waktu lagi dia buat bikin hias-hiasan yang bagus gitu lah. Semuanya bagaikan huruf dan angka yang masuk ke benak kita kayak di film The Matrix, ya. Ini apa yang mau diolah, ini tidak menyenangkan, ya. Jadi itu step pertama ya, selalu menyenangkan Anda bisa mulai baca dari jurnal nursing, ya. Itu saya juga dulu begitu, ya. Makanya juga saya pilihkan sesi ya kita ambil jurnal nursing ya, karena biasanya lebih enak, lebih mudah kita mengerti, ya. Kemudian juga ya bisa juga kita ambil ya naik tingkat berikutnya dari jurnal-jurnal yang pembicaranya atau pengulasnya atau pematerinya adalah orang yang bukan pas topiknya, ya. Misalnya gini, ya, kayak kita ngomong tukak dekubitus, ya. Pada akhirnya tukak dekubitus itu adalah 3/4 ya dari tukak dekubitus adalah nanti urusannya dokter bedah, ya. 1/4-nya di fase eritemnya itu biasanya urusannya dengan dokter kulit ya atau dengan nursing, ya. Anda bisa baca dulu dekubitus ya yang diulas ditulis oleh dokter kulit. Karena biasanya bahasanya kan lebih superficial ya, lebih enak ya, lebih ringan, lebih crispy ya untuk memberikan landasan kita tahu nih patofisiologinya begini nih. Ya, nanti kalau udah baru kita naik lagi ya ke bidang bedahnya. Nah, itu kira-kira begitu ya tips trik dari saya ya. Kemudian ya simpulan ya, sekarang simpulan ya dari kedua jurnal ini ya, take home message ya buat kita semua ya. Nomor 1 ya dari jurnal yang pertama ya. Di situ dibuktikan bahwa idealnya 4 jam ya untuk kita membolak-balikan posisi pasien ya yang imobilisasi dalam kondisi berbaring ya. Hal yang menarik adalah ternyata jangan jumawa kalau pasiennya sudah pakai kasur anti dekubitus yang kayak tempat telur itu, ya. Karena di jurnal ini ternyata ya kasur saja tidak cukup, ya. Tetap harus ada manuver membolak-balik yang idealnya tiap 4 jam. Ya, jadi ini merupakan sebuah jurnal yang baik ya buat membekali kita nanti di dalam praktek sehari-hari bahwa ternyata ya kasur itu benar bisa merelieve pressure sedikit ya, tapi tetap ada obligasi kita ya memotivasi dan mengkaryakan ya, memberdayakan ya keluarga pasien ya untuk tiap 4 jam sekali dipindahkan posisinya. Ya, itu udah take home message dari jurnal yang pertama ya. Kemudian kalau untuk take home message dari jurnal yang kedua ya tentu ya tadi sudah kita bahas banyak nih ya. Jangan lagi sekarang kita mengurus hanya dari lukanya. Ya, sangat baik untuk daerah sekitar luka juga mendapatkan perhatian yang sama. Jangan puas dengan luka yang baik tapi sekelilingnya hipereksudasi basah ya. Nanti pasti maserasi itu bikin lukanya jadi jelek lagi. Dan jangan juga terlalu kering ya. Karena nanti cracking bikin luka baru ya di sekitarnya. Atau bahkan membuat lama luka yang sekarang sedang kita garap ya. Nah,
penting buat kita semua sekarang untuk tahu modern dressing, ya. Penting buat kita semua untuk tahu modern dressing, ya. Karena yang namanya balutan tradisional, ya, kasa, steril, ya, dicelup-celup dengan NaCl, diperes, ya, sehingga lembab, ya, kadang dibumbuin betadin, ya. Itu sekarang semakin lama, ya, semakin terdesak dengan mulai masuknya modern dressing bahkan ke vaskes primer. Ya, jadi kalau misalkan kita terlambat untuk memahami modern dressing, pada saat AFTA 2020 sekian itu nanti, ya, Anda akan kalah bersaing dengan dokter-dokter luar, ya, yang mungkin sisa hasil usaha, ya, dari negerinya, ya, yang nggak dapat pangsa di negerinya, cari-cari rezeki di sini, cari-cari ilmu di sini, ya, cari-cari subjek penelitian di sini, ya, dia masuk sini, tapi dengan bekal pengetahuan yang sedikit lebih dibandingkan Anda, ya, misalkan dalam balutan, ya, kan tentu Anda akan kalah berkompetisi, nomor satu, ya. Yang nomor dua, yang paling penting adalah Anda tentu akan tidak pas dalam mengelola pasien. Jadi modern dressing sedapat mungkin, ya, pelan-pelan sambil jalan Anda bisa pelajari, ya. Kalau yang hipereksudatif, yang banyak, yang berdarah-darah, Anda mau kasih apa gitu? Apakah alginat, ya? Kenapa alginat? Karena alginat punya ion yang nanti akan bertukar dengan natrium dari eksudat sehingga cairannya ikut narik dan sebagainya, ya. Jadi take home message dari jurnal yang kedua, ya, yang tidak ada di jurnal adalah sedapat mungkin, ya, kita juga familiar, ya, mendalami mengenai modern dressing, ya. Baiklah, ya, itu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk Dr. Vika Rosa dan Dr. Meta Marina, ya. Kedua jurnalnya sangat baik sekali. Terima kasih banyak, Dok. Ya, buat saya, buat kita semua, saya pikir juga hari ini bertambah banyak wawasan, ya. Nanti sertifikat pembicaranya nanti akan dikirim, ya. Nggak ada gunanya sih, nggak bisa ditukar beras atau apa, ya, tapi mungkin, ya, nanti ada manfaatnya kalau misalkan Anda mau melengkapi untuk CV atau resumenya, ya. Baiklah, begitulah sajian jurnal review, ya, ulasan jurnal kita pada hari ini, ya, Joklosma Plastic Surgery Journal Club, ya, mengenai chronic wound management, ya. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua, ya, supaya nanti kelak ada praktek kita melayani pasien yang lebih baik daripada yang sekarang, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini sesinya saya tutup. Terima kasih semua, ya. Salam sehat, semoga berkah semua. Terima kasih, dokter.